gimana. Tapi sekarang kita ke Juve nih. Kalau di pembahasan sebelumnya kan Juve pengennya tuh datengin pemain tengah yang kreatif. Nah, ini sekarang yang datang tuh Paredes ya. Paredes sekarang itu udah kreatif buat Juve, udah oke belum? Sampai kaku gimana itu kalau Om Sabtu lihat? Ya, kalau kita lihat dia mainnya di di PSG, ya memang tadi Aldi bilang tipe destroyer di timnas. Namanya bukan PSG. Ya, PSG. Sok di Inggrisin lah. Exactly. Itu PSG. Masa lu ngeles nih cuy. Harus Iya, belajar gitu loh. itu yang selalu gue lawan karena ini bukan bahasa Inggris. Ini klub Prancis ya. Jadi otak lu tolong dirubah. Berarti PSV apa PSV? Belajar PSV. Nah, itu. Bukan PSV. Nah, itu. Iya kan, PSV. Kalau komentator Inggris kan ngomongnya begitu kalau bahasa Inggris. Lu bukan komentator Inggris. Jadi keep your ikutin aja. your Kan belum ada peraturannya juga nggak boleh. Udah, Paredes. Justru ini gue mau ajarin biar lu lebih pinter, nggak usah kepala batu. Bahwa semua nggak harus di bahasa Inggris. Gaya mainnya mah gitu, di timnas Argentina juga gitu. Cuman kalau kita lihat parameter dia, kita ngelihat statistik dia, justru forward pass-nya lebih banyak dibandingkan atribut dia yang tackle, defensifnya. Yang dari sisi defensif justru lebih sedikit dibandingkan dari sisi ofensif. Jadi sebetulnya pemain ini punya kapasitas juga untuk roaming ke depan, untuk melakukan umpan-umpan. Berapa forward pass-nya dia cukup bagus juga dan sampai ke depan. Jadi kalau dibutuhkan untuk bisa mengubah permainan dalam artian dia lebih ke depan, dan teman-temannya pun bisa melakukan itu, si Rabiot bisa bantu di situ, Locatelli bisa bantu di situ. Gue rasa ini tambahan yang satu pemain tapi punya kemampuan dua kemampuan yang sama baiknya gitu, dari defense bagus, dari offense juga sebetulnya nggak kalah bagus, bahkan lebih bagus dibanding defense dia. Jadi gue rasa buy yang cukup lah untuk tadi Di Maria kalau mengalami cedera. Siapa yang harus ganti dari sisi kreatif? Let me tell you something. Gue mau bandingin apple to apple. Gue kan jarang baca data. Ini salah satu data yang gue pernah baca itu tentang Rabiot pada saat dia di PSG. Oke? Jadi data ini mengkoleksi semua pemain tengah, termasuk attack atau DM, lupa gue. Tapi Rabiot itu termasuk papan atas waktu dia di PSG dari sisi forward, attack, passing. Ya, dan shooting. Itu dia lakuin di timnas Prancis juga seperti itu. Ya, dan di Juve nggak kelihatan juga. Ya, itu yang maksud gue tadi, Mas Sabtu bilang bahwa dia operannya ke depannya bagus karena yang di PSG. Karena yang menerimanya kita lihat pemain-pemain seperti apa. Iya, betul. Messi, dan lawannya juga cenderung bertahan. Kalau soal lawan kita bisa bakal debat lagi coach soal, tapi paling nggak temannya dulu aja yang buat nerima itu feeding seperti apa. Di Juve ada nggak yang siap lari nerima umpan dari Paredes? Ya, Di Maria masih kuat gak sih? Justru Di Maria kan sebagai feeder gitu kan. Praktis Vlahovic doang sekarang. Moiskin. Gue nggak melihat ke sana. Tanpa mengecilkan Juventus ya, cuman istilahnya Juventus sendiri sudah bagus dengan seperti apa sekarang gitu. Cuman gue nggak melihat bahwa gaya permainan dia di PSG dengan statistik sebagus tadi yang Mas Sabtu berikan itu bisa secara yang Coach bilang tadi, apple to apple diaplikasikan di Juve. Pasti ada sedikit adjusting, sedikit perubahan permainan dari Paredes yang soalnya ini pemain bagus. Baseline ini pemain bukan pemain jelek, ini pemain bagus. Toh pada akhirnya kenapa dipinjemin kalau bagus, kenapa dilepas? Ya kebutuhan tim lagi gitu kan. Cuman harus ada adjusting dari permainan Juventus terhadap Paredes. Kalau nggak sayang. Apakah Juve mau adjust dengan hanya satu pemain? Ini kasusnya sama kayak Gapsus. Gue diskusi sama Aryo nggak yakin Gapsus sukses. Karena di timnas Brasil jarang cetak gol, di City jarang cetak gol. That's what you said. Lu lihat di Arsenal sekarang. Ya kan masih awal. Memang baru awal, tapi di City dia juga bagus. Di pramusim dan di awal dia sudah membuktikan he can do it. Kenapa? Bukan salah Gapsusnya nggak berubah, tapi sistem bermain. Kebutuhan. Kan Arsenal sama Brasil hampir sama. Enggak, jauh beda ngaco lu. Dia dikasih, maksudnya bukan di City, cara mainnya lebih mendekati Arsenal. Brasil itu lebih mengandalkan skill. That is different. Lebih mendekati ke Arsenal dibanding ke City. Ya mendekatinya masih 6 km, jadi masih jauh. Intinya adalah lu tidak bisa membandingkan dia bagus di satu tim, dia pasti sukses di tim kedua. Ya. Dan gue selalu bilang hanya 2 pemain yang bisa begitu, Mbappe sama Haaland. Walaupun pasti gagal juga enggak. Iya. Tapi tergantung sistemnya, dan gue setuju kalau Aldi bilang Juve harus beradaptasi dengan sistem. Tapi apa iya Juve harus berubah sistem bermainnya hanya untuk Paredes? That's what kenapa itu Rabiot kurang berhasil di Juve
tapi cukup berhasil di PSG. Kebutuhan tim. Exactly. Ya maksud gua menggarisbawahi bahwa dia dikenal sebagai seorang Oh destroyer. iya. Iya, Tapi punya di kemampuan. PSG. Iya. Dan kalau lu ngikutin Oh enggak, PSG, maksudnya gini, juga. maksud si Mas Sabtu nggak sejauh itu Coach. Paling enggak profil pemainnya seperti ini gitu that loh. is exact yang ada dengan Rabiot pada saat dia di PSG. Loh, iya. Rabiot juga begitu. Bagus kan? Iya. Ya berarti kan emang secara Forward. sistem, Iya. secara sistem Dan kebutuhan nggak tim. jalan, kan? Iya, itu masing-masing tim punya Exactly. itu. Cuma enggak, Dan- Mas Sabtu dan pelatihnya sejauh udah 3 kali ganti Iya, Juventus sejauh sama cuman pengen Rabiot, ini kan? Paredes pemain yang bagus dalam advancing passing. Udah segitu doang sih. Kalau gue ngelihat kalau dia hebat satu, dia akan dipertahankan sama PSG. Dia nggak akan dibuang. Sesimpel itu. Dan gue berapa kali nonton timnas Argentina, termasuk ke PSG. Gue nggak bilang dia jelek ya, Iya. tapi untuk bilang pemain eksepsional yang bisa Oh no, iya. Gua juga Cuman bilang paling nggak gitu. gini Coach, dia butuh menit bermain di PSG nggak bisa diberikan. Iya, betul. Selesai di situ aja, Betul. apalagi mau Piala Dunia. Betul. Dia butuh, It- cuy, dan gue butuh dia- menit bermain. dan Ini kuncinya. Dan dia cukup vital di Argentina, makanya dia butuh jam terbang. Ini kuncinya, pemain kenapa Dybala mau main di Roma, Wijnaldum mau ke Roma, karena butuh menit bermain untuk Piala Dunia. Ya. Kuncinya di situ. That's it. Kenapa itu juga Coaches mau pindah dari Inter ke Leverkusen? Karena dia butuh menit bermain untuk timnas. Jadi pemain dilepas itu bukan berarti jelek ya? Bukan. Oke. Oke, berarti kalau memang ada pemain yang dilepas belum tentu jelek, siapa tahu emang mau dikasih menit bermain. Oh iya, betul Apalagi ada banget. proyekan Iya. buat Iya. Piala Dunia. Cocok nggak cocok lah. Iyalah.